Yo, oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris, pastinya hanya di Mr. Chris Channel. Dan hari ini seperti biasa kita akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana cara membuat peta curah hujan. Seperti janji kita yang sebelumnya, data curah hujan yang sudah kita download dari BMKG kemarin kita akan inputkan ke dalam ArcGIS dan kita akan olah menjadi peta curah hujan menggunakan metode IDW. Nah, pertama kita coba buka data yang kemarin terlebih dahulu, data yang sudah kita download. Datanya ada di sini, kita cari dulu. Ya, data Cianjur. Nah, ini datanya yang kita download kemarin. Ini merupakan data yang sudah akan kita olah. Ya, ini merupakan data curah hujan yang sudah kita totalkan. Ini data curah hujan jumlah per tahunnya. Ini sangat tinggi sekali ya, dan ini rata-rata per tahunnya. Dan ini merupakan titik koordinat yang berfungsi untuk untuk menempatkan titik lokasi pada stasiun. Nah, ini merupakan garis lintang dan garis bujur, dan ini merupakan ketinggian. Untuk teman-teman yang masih belum paham, mungkin bisa kita buka data yang kemarin, kenapa datanya bisa seperti itu. Nah, kita coba lihat. Nah, ini merupakan data-data yang kita download kemarin. Jadi data yang kita download adalah data per tahun ya, dan kita akan membuat peta curah hujan per tahun. Nah, ini kita coba cek di bulan Januari. Kita coba buka. Ya, ini merupakan data curah hujannya, dan di sini dari BMKG ini keterangannya ada banyak sekali. Ada informasi terkait tanggal, kemudian informasi terkait temperatur minimum, maksimum, kemudian terkait temperatur rata-rata, kelembapan, dan ini merupakan curah hujannya. Ada arah angin, kemudian kecepatan angin, kecepatan rata-rata, dan lain-lain. Tergantung keperluan teman-teman itu untuk pembuatan peta apa. Karena ini kita untuk keperluan membuat peta curah hujan, karena akan kita gunakan dalam pembuatan peta rawan bencana longsor. Karena dalam pembuatan peta rawan bencana longsor ini perlu parameter yaitu peta curah hujan, maka kita perlu membuatnya. Dan berhubung di sini merupakan peta curah hujan bulanan dan keterangannya merupakan curah hujan harian, dan ini ada sekitar 30 hari, sehingga untuk membuat peta jumlah curah hujan per tahun kita perlu menjumlahkannya semua ini. Nah, kadang juga ketika pengukuran itu ada data yang tidak terukur, dan ada yang tidak ada data, maka kita perlu merapikannya. Nah, untuk merapikannya bisa saja teman-teman menjumlahkan atau merapikan ini data per bulannya, kemudian nanti dihitung menggunakan rumus untuk melengkapi data yang tidak terukur itu. Kemudian nanti akan ketemu berapa nilai dari jumlah curah hujannya. Tapi karena kita sederhanakan dengan data yang tidak terukur, kita anggap 0 saja. Dan setelah kita jumlahkan sekitar 435, dan dari data ini kita jumlahkan total dengan data keseluruhan per tahun ini. Nah, ini merupakan data keseluruhan dari setiap masing-masing stasiun dari bulan Januari sampai Desember, dari stasiun Citeko, stasiun Penggung, stasiun Kertajati, stasiun Bogor, dan stasiun Bandung. Ini sudah kita jumlahkan dan kita rata-rata. Nah, tergantung, kembali lagi kita akan membuat peta curah hujan dalam bentuk hari, bulan, atau tahun. Kalau tahun kita perlu jumlahkan semua
curah hujan dalam 1 tahun. Nah, setelah semua terjumlahkan dari stasiun semua ini 5 stasiun ini di Provinsi Bogor, kemudian kita inputkan di sini di Excel, di halaman baru, di sheet baru. Nah, kita lakukan penulisan dengan format nomor stasiun, XY, Z, jumlah curah hujan, dan rata-rata. Nah, XY ini didapat dari website yang memberikan keterangan terkait itu tadi. Nah, ini kita akan berikan informasinya. Nah, ini merupakan data dari garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi dari stasiun yang kita ambil. Nah, ini merupakan halaman yang sudah saya screenshot ya, halaman dari BMKG yang kemarin. Jika teman-teman kemarin melihat video terkait bagaimana cara mendownload data curah hujan dari BMKG, maka teman-teman akan melihat halaman ini. Nah, ini sudah kita screenshot dan ini merupakan garis lintang dan bujur yang berfungsi untuk menginputkan nanti data lokasi dari stasiun. Nah, garis lintang, garis bujur. Nah, garis lintang itu kita anggap sebagai Y dan garis bujur itu sebagai X, seperti format yang ada di sini. Nah, ini merupakan garis lintang yang ada keterangan minus atau negatif, dan ini merupakan garis bujur. Ya, ini ya sudah sesuai. Nah, kemudian setelah semua sudah kita inputkan, maka kita perlu merubah format file dari Excel ini dengan format CSV, delimited. Nah, kita mungkin bisa buat halaman baru, kita pastekan. Nah, ini sudah kita pastekan. Setelah itu kita save file lagi, save as. Kita klik save as, kita masukkan ke dalam file baru, misal peta curah hujan. Nah, kemudian kita masukkan, kita beri nama curah hujan Jabar. Ya, setelah sudah, kita perlu mengubah save as tipenya ini dengan CSV UTF-8, delimited. Ya, ini ya, ingat ya, karena ketika nanti kita salah yang ini maaf, CSV, delimited. Nah, karena kita nanti kalau salah menyimpan ini data tidak bisa kita inputkan. Nah, berarti ini keterangannya sudah menjadi CSV, delimited. Kita bisa menutupnya. Kita klik don't save saja kan, biar seperti data semula. Kemudian kita masuk ke ArcGIS kita. Nah, ini kita coba jelaskan ulang ya. Data BMKG ini cukup lengkap ya, cukup tepat dan sangat direkomendasikan untuk kita gunakan dalam pembuatan peta atau dalam keperluan lain, karena peta juga bisa kita gunakan untuk keperluan lain juga. Sangat kita rekomendasikan untuk mendukung untuk mendukung data-data penelitian kita yang masih kurang, karena biasanya ketika kita melakukan penelitian, kita melakukan analisis kondisi iklim itu sangat penting untuk kita berikan kita deskripsikan, karena dari kondisi iklim itu kita akan mengetahui bagaimana karakteristik lokasi penelitian kita. Kita akan mengetahui bagaimana bagaimana
Ya pokoknya di lokasi penelitian kita itu nanti seperti apa kondisinya itu kita akan tahu, seperti misal kayak tingkat kesuburan atau mungkin tingkat jenis tanahnya, atau mungkin bagaimana terkait kerawanan bencananya, itu akan sangat mempengaruhi dari diketahuinya kondisi iklim. Nah, kita sudah masuk ke ARGIS ya, kita perlu memasukkan data SHP Jawa Barat. Sebenarnya kita perlu mengatur dulu Kak, tapi karena di Jawa Barat itu merupakan wilayah yang masuk kategori dari zona 48S dan 49S, maka kita perlu memasukkan koordinat sistem dalam bentuk geographic koordinat system dalam bentuk yang Word. Nah, yang ini WGS 1984, tapi tidak perlu kita atur karena sudah teratur di Sebel yang kita masukkan. Jadi kita tinggal masukkan saja. Tapi kalau kita membuat peta curah hujan atau peta tertentu di zona tertentu, misal zona 48S atau 49S, maka kita perlu mengatur karena itu sangat penting. Ketika koordinat tidak kita atur sesuai dengan zona, maka nanti akan membuat pengolahan menjadi terganggu, menjadi error. Nah, kita masukkan dulu SHP dari Jawa Barat. Nah, ini kita sudah mendownload SHP seluruh Indonesia provinsi. Nah, kita mungkin ambil yang daerah Jawa Barat ini saja. Caranya dengan cara klik open attribute, kemudian nanti kita ekspor. Kita Jawa Barat. Nah, ini merupakan Jawa Barat, kita tandai dan kita ekspor. Klik kanan, data, kemudian ekspor. Nah, kita masukkan ke peta curah hujan tadi. Tampaknya belum terkoneksi kan di folder kita. Nah, kalau kita ingin mengkoneksikan folder kita ke dalam ARGIS, kita perlu tambahkan ini connect to folder, kemudian klik folder mana yang akan kita koneksikan. Kita pilih dokumen dan kita pilih lokasi folder kita. Nah, kita beri nama Jawa Barat. Kita klik save. Oke. Nah, ini kita klik yes. Ini sudah kita ekspor, sudah kita pisahkan dengan SHP Provinsi Indonesia. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal memasukkan poin atau data titik, data stasiun yang kita beri keterangan curah hujan tadi. Kita masukkan dengan cara klik file, kemudian kita pilih add data, kita pilih add EG data, dan kita masukkan datanya di data curah hujan tadi. Dokumen peta curah hujan. Nah, ini merupakan data kita yang sudah kita convert tadi. Kita klik add. Nah, kita perlu isi ini EGY. Nah, set value-nya itu tadi yang keterangan terkait jumlah curah hujan tahunan atau mungkin rata-rata curah hujan tahunan. Karena kita ingin membuat jumlah curah hujan tahunan, kita pilih yang ini. Nah, kita klik OK. Kita klik OK. Nah, ini data berarti sudah terinputkan ada 5 titik stasiun. Karena di BMKG di Jawa Barat itu hanya terdeteksi 5 stasiun. Saya juga tidak tahu sebenarnya ada berapa stasiun di Jakarta ini, di Jawa Barat ini ya. Sebenarnya kalau lebih banyak stasiunnya itu lebih baik, karena nanti ketika pengolahan IDW akan lebih variasi gitu terkait curah hujan di masing-masing lokasi. Tapi karena adanya stasiun cuman 5 stasiun ini, ya udah kita pakai ini saja.
Nah kemudian kita ekspor dulu dari data yang sudah kita inputkan. Kita ekspor dengan cara seperti yang tadi, kemudian kita beri nama persebaran stasiun. Nah, kita klik save, kemudian kita klik OK, klik yes. Nah setelah itu kita remove. Nah kita remove. Setelah kita remove, kita langsung lakukan pengolahannya saja dengan cara klik ArToolbox. Nah ArToolbox ini fitur yang berfungsi untuk melakukan pengolahan di ArcGIS. Nah banyak fitur-fitur yang ada di ArToolbox ini. Jika teman-teman baru menggunakan ArcGIS ini mungkin akan sedikit bingung ya, ini fungsinya untuk apa, ini keperluannya untuk apa, dan lain sebagainya akan bingung. Dan tapi ketika teman-teman coba untuk dalami pelan-pelan, mungkin ya lama-kelamaan akan terbiasa. Nah dalam pengolahan peta curah hujan ini kita memerlukan pengolahan menggunakan interpolasi ya. Dan di dalam interpolasi ini kita perlu memilih Spatial Analysis Tool. Nah kita pilih Interpolation, kemudian kita pilih IDW. Nah dalam teknik interpolasi ini juga ada banyak jenisnya. Nah ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kita pilih IDW langsung saja. Kemudian kita masukkan terkait poin fitur yang akan kita olah. Nah kita masukkan persebaran stasiun. Kemudian untuk set value-nya kita nanti pilih yang di jumlah rata-rata. Nah ini cukup kita atur ini. Nah untuk yang output rasternya kita masukkan ke dalam folder terbaru. Nah kita buat geodatabase dulu. Kita buat CH gitu. Geodatabase ini biasanya untuk menyimpan file-file raster gitu. Kemudian kita beri nama CH IDW Jabar. Kemudian kita klik save. Kemudian untuk supaya pengolahannya nanti bisa langsung sesuai dengan area dari Jawa Barat, kita perlu mengatur di environment dulu. Kita klik processing extend, kita pilih yang extend ini di same as layer Jawa Barat, kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih raster analyze, kita juga pilih yang di masking ini juga Jawa Barat. Nah setelah sudah, kita klik OK ya. Kita klik OK dan kita langsung saja untuk melihat bagaimana hasil dari pengolahannya. Oke kita tunggu, ini cukup lama ya. Bagaimana nanti hasil dari pengolahan peta curah hujan di Jawa Barat ini. Sebenarnya kemarin saya niatnya ingin membuat di wilayah seluruh Jawa, tapi karena keterbatasan waktu untuk menginput data yang banyak sekali, saya belum sempat, dan kita akan membuat yang kita punya saja. Oke, ini sudah sudah selesai. Kita coba lihat. Ya, ini merupakan peta curah hujan di Jawa Barat. Ini tahun 2020. Oke guys, ini tahun 2020 ini. Ini cukup jumlah curah hujan tahunan yang cukup tinggi ya, karena mencapai 4.000. Wow, berarti pantas saja waktu 2020 kemarin ya sempat banjir juga untuk wilayah-wilayah tertentu di Jakarta. Dan di daerah Jakarta ini ngeri sekali, karena setiap tahun juga mengalami hujan ya yang cukup parah gitu ya. Dan kita nggak tahu bagaimana nanti kebijakan untuk Jakarta itu kan seperti apa. Oke, ini daerah mana ini? Kita coba lihat di stasiun yang paling tinggi curah hujannya.
Oke, ini di stasiun geofisika. Ini curah hujannya cukup rendah ya, paling rendah, bahkan jumlah curah hujannya hanya 2400. Dan ini Jakarta, ini daerah mana ini? Klimatologi Bogor, ini tinggi sekali curah hujannya. Kemudian di Kertajati, kemudian di mana ini, Pojok Penggung, dan di Citeko. Oke ya, sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Mungkin nanti kita akan coba membuat curah hujan dengan metode yang lain, karena dalam pembuatan peta curah hujan ini ada banyak sekali, dan sebenarnya juga ada data keseluruhan di Indonesia yang sudah dalam bentuk raster yang perlu kita download, dan kita nanti coba akan buatkan terkait bagaimana cara membuat peta curah hujan tersebut ya. Oke, semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Semoga ini bisa menambah kasanah keilmuan kawan-kawan terkait bagaimana cara kita untuk membuat peta, bagaimana cara kita untuk mengolah data, dan bagaimana cara kita untuk mengoperasikan aplikasi ArcGIS. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah mendownload, yang sudah melihat video ini, yang sudah mensupport channel kami. Semoga kita terus berkembang, kita terus lebih baik lagi. Dan salam spasial, salam Undo Mapping spasial untuk Indonesia. Sampai jumpa, see you guys.